Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok RPL dengan anggota Dimas Eldar Raffi dan juga Fadil. Di sini kami akan menjelaskan tentang aplikasi yang telah kita buat. Gitu. Nah, nama aplikasinya adalah Dia Belajar. Nah, aplikasi ini merupakan aplikasi learning online ya, di mana aplikasi ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang mudah ya bagi orang-orang untuk belajar segala macam hal gitu ya. Dibutuhkan gitu baik itu soft skill maupun hard skill gitu. Nah, unikan dari aplikasi ini adalah kita juga mengintegrasikan ke ilmu-ilmu keislaman di dalamnya di mana nggak cuma kita belajar tentang ilmu-ilmu dunia aja gitu seperti mungkin IT atau bisnis atau desain, tapi kita juga belajar dari ilmu-ilmu keagamaan gitu. Bisa dilihat di sini, ini adalah merupakan halaman utama dari aplikasi Yuk Belajar gitu. Dan di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur apa aja sih yang dimiliki oleh aplikasi Yuk Belajar ini gitu. Nah, yang pertama kita mulai dulu dari ketika kita masuk kepada sebuah web ya, gitu. Itu aja kita nggak lupa untuk sign in dan juga sign up dan juga sign in. Nah, di sini kita juga memiliki fitur tersebut gitu. Nah, ini merupakan tampilan awal ketika memang orang yang belum sign in atau sign up itu yang belum gitu, maksudnya yang belum sign in dan belum sign up sampai seperti ini gitu. Nah, maka mereka perlu sign in dulu gitu. Nah, sign in adalah di sini. Gitu. Jadi menggunakan tombol sign in ini kita klik aja. Nah, kita, nah, oke kita masuk ke tampilan sign in-nya gitu. Nah, untuk sign in ini kita menggunakan third party API gitu ya atau API pihak ketiga yang namanya adalah Clark gitu. Bisa dilihat di sini kita menggunakan Clark Development Mode gitu. Dan di sini kita bisa login melalui email atau Google. Di sini saya memilih menggunakan Google terlebih dahulu. Nah, oke. Top saya agak lemot ya, jadi emang jadi benar-benar lambat ketika ngeload webnya gitu. Nah, oke. Karena lagi sambil take video juga ya itu yang membuat itu sini lambat gitu. Coba kita lihat dulu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang oke nih di sini udah ada icon dari akun Google saya gitu. Ini menunjukkan bahwa kita udah berhasil login nih gitu ke dalam aplikasinya gitu. Nah, selanjutnya kita bisa memiliki beberapa opsi gitu. Kita bisa melihat kursus yang ditawarkan gitu, kursus yang ada di aplikasi ini bisa melihat berdasarkan semua kategori atau kita bisa melihat berdasarkan kategori tertentu gitu. Itu bisa gitu. Dan juga kita juga bisa mencari kursusnya di sini gitu. Itu bisa. Mari kita coba untuk membuka kategori education dulu. Nah, kategori education di sini
bisa dilihat ya di sini ada kursusnya, dan kursusnya ada instruktur gitu. Instruktur adalah orang yang membuat kursus tersebut, ada tingkat kursusnya dan juga ada harga kursusnya gitu. Di sini untuk education maksudnya adalah pendidikan keagamaan ya, lebih tepatnya adalah pendidikan agama Islam gitu. Di sini kita bisa, dan kita juga bisa cari ya gitu kursusnya gitu, di sini juga bisa. Jadi itu merupakan fitur-fitur utama yang ada di homepage kita gitu. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan kita ingin menambahkan kursus gitu? Nah, kita bisa masuk ke bagian instructor. Nah, oke. Di bagian sini kita bisa melihat nih ya, melihat kursus yang telah dibuat atau sedang kita buat gitu. Nah, di sini bisa dilihat berdasarkan title-nya, judulnya, berdasarkan harganya, dan juga statusnya gitu. Di sini statusnya ada publish di sini, dan kalau misalkan belum dipublish juga ada di statusnya, dan juga ini ada status draft gitu. Draft ini adalah status artinya masih dalam tahap pengeditan gitu. Nah, karena ada yang gini, kita coba aja langsung masuk ke kursus yang masih kita edit gitu. Nah, oke. Nah, ini page yang kita gunakan untuk mengisi detail khususnya gitu. Kayak subtitle-nya, description-nya, kategorinya, levelnya, kemudian juga bannernya, terus juga harganya gitu. Nah, ini merupakan eh, tampilan yang sama ya ketika kita memencet tombol platinum course. Tampilannya kan seperti ini gitu, sama aja. Dan di sini kita bisa ngasih title-nya nih gitu. Di sini contohnya Java Programming for Beginners gitu. Nah, kita pengen ngebuat kursus Java gitu. Kemudian kita bisa tambahkan subtitle-nya gitu. Di sini ada contohnya gitu, sampelnya di sini bisa dilihat juga. Di sini juga bisa kita kasih deskripsi yang lengkap terkait tentang kursus ini gitu. Kita bisa berikan kategori, di sini kita bisa pilih kategorinya, kemudian kita juga bisa pilih subkategorinya gitu. Dan juga levelnya gitu, level dari kursus ini gitu, apakah beginner, expert, intermediate, atau all level gitu. Nah, kita juga bisa mengupload bannernya gitu, atau gambar dari kursus tersebut gitu. Thumbnail ya, thumbnail bisa dibilang seperti itu. Kita bisa choose file di sini, choose file ke directory lokal kita gitu. Nah, ini menggunakan API uploading gitu ya, uploading API. Nah, jadi kita bisa langsung pilih aja dari sini gitu gambar, dan nanti kita perlu menunggu nanti juga akan di-upload gitu. Di sini kita juga bisa menambahkan harganya gitu. Harganya untuk ini tuh 20.999 gitu. Nanti kita upload satu file. Di sini kita juga bisa menambahkan subtitlenya atau yang like. Nah, kayak seperti ini bisa gitu. Kategorinya kita science misalkan, kita pilih dan levelnya level ini. Nah, udah kita tinggal save aja gitu.
Ini harusnya muncul karena laptop saya lagi nge-lag jadi nggak bisa gitu. Karena saya membuatnya di PC gitu ya, membuatnya di PC jadi lebih lancar di PC. Tapi saya sekarang lagi buatin di laptop. Nah, kalau udah, kita masuk ke bagian kurikulum nih, gitu. Kurikulum itu tujuannya adalah untuk menambahkan section-section gitu ya, atau apa ya, materi-materinya gitu. Baik mulai dari awal, pengenalan gitu, kemudian juga masuk ke materi-materi yang spesifik sampai materi akhiran gitu. Itu bisa di kurikulum, bagian kurikulum ini gitu. Nah, oke. Kita udah masuk ke bagian kurikulumnya. Nah, di sini kita bisa menambahkan seksinya gitu. Misalkan untuk bagian pertama itu introduction. Kita bisa langsung nambahkan aja di sini. Introduction. Oke. Nah, kita udah masuk nih ke bagian introduction-nya gitu, section details-nya gitu. Nah, di sini kita bisa nambahkan videonya gitu, video kursusnya gitu. Nah, ini untuk bagian introduction, kita bisa kasih description-nya, kita bisa upload videonya, melalui directory lokal kita bisa langsung pilih videonya, kita upload langsung aja. Kemudian juga kita bisa menentukan aksesibilitasnya gitu ya, apakah kursus ini tuh session first itu bisa diakses secara gratis atau enggak gitu. Nah, kemudian juga kita bisa menambahkan resource tambahan gitu. Kalau misalkan kita mau menambahkan PDF gitu, PDF yang mungkin yang isinya textbook dari kursus ini gitu. Terus bagian tertentu ini pun juga bisa gitu. Seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan udah nih gitu, tinggal di save, tinggal habis itu kemudian juga upload. Setelah upload itu kita publish gitu. Nah, nanti kalau misalkan udah dipublish, nanti akan muncul di halaman utama gitu. Itu kursusnya. Akan muncul di sini gitu. Nah, mari kita lihat sekarang kursusnya gitu. Mari kita lihat kursus fikih ini gitu ya, Fundamentals of Fiqh. Kita buka. Nah, oke, kita masuk ke detail dari kursusnya gitu. Nah, di sini gitu Fundamentals of Fiqh. Ini merupakan title-nya An Introduction to Islamic Rulings and Everyday Application. Ini merupakan subtitlenya. Ini adalah instrukturnya, nama saya. Ini price-nya, harga dari kursusnya. Ini level. Ini uh, seberapa sulit atau diperuntukkan untuk siapa gitu. Kursus ini dan juga di sini ada description-nya gitu. Dan di sini ada dua section gitu yang udah saya tambahkan. Yang pertama itu adalah Introduction of Fiqh dan juga Fiqh Basic 01 gitu.
seperti yang udah saya jelaskan sebelumnya juga ya, untuk section ini isinya adalah video gitu. Nah, ini videonya dilihat eksis ya karena memang videonya udah saya hapus gitu. Tapi bisa ditambahin lagi ketika mengedit ulang kursusnya itu bisa. Dan di sini saya menunjukkan fitur buy-nya, ya, fitur membeli kursusnya gitu. Sudah, mantap belum ya? Showing. Oke, tunggu loading dulu. Nah, oke. Nah, sudah masuk ya. Itu sudah masuk ke halaman pembayaran kursusnya gitu. Nah, ini kita menggunakan API ketiga juga, namanya jelas terkait. Tapi ini berguna untuk memberikan developer kemudahan itu ya untuk mengintegrasikan fitur pembayaran ke dalam aplikasi mereka gitu. Dan di sini saya masih menggunakan yang test mode gitu. Jadi pembayaran ini nggak bisa benar-benar dilakukan gitu karena ini adalah straight test mode. Tapi kalau misalkan kita menggunakan mode yang asli itu akan bisa gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau aslinya tinggal langsung pilih bayar aja. Oke, saya rasa itu aja penjelasan dari aplikasi kami yang namanya Layak Belajar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.